Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, baik, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Nah, di sini kita lihat ada mahfuzat yang berbunyi manjada wajada. Artinya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Maksudnya adalah, siapa saja akan mendapatkan yang dia mau apabila bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada sistem persamaan linear dua variabel. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas apa itu persamaan linear dua variabel, serta apa saja unsur-unsur yang ada dalam persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV ini? Nah, sistem linear dua variabel adalah kumpulan persamaan linear dua variabel yang memiliki hubungan di antara persamaan-persamaan tersebut. Nah, adapun bentuk SPLDV adalah, di sini persamaan pertamanya AX tambah BY sama dengan C, dan persamaan kedua PX tambah QY sama dengan R, di mana X dan Y merupakan variabel, A, B, P, Q merupakan koefisien, dan CR merupakan konstanta. Nah, dari dua persamaan ini terdapat hubungan di antara keduanya, yaitu memiliki variabel yang sama, yaitu X dan Y. Sekarang kita lihat contoh sistem persamaan linear dua variabel. Arya dan Rio membeli alat tulis untuk mereka sendiri dan teman-temannya. Mereka membeli di toko yang sama. Masalahnya adalah mereka lupa meminta struk pembelian. Arya mengeluarkan Rp44.000 untuk membeli 4 buah buku tulis dan 8 buah pulpen. Sedangkan Rio mengeluarkan Rp45.000 untuk membeli 3 buah buku dan 10 pensil. Bagaimana cara Arya dan Rio mengetahui harga 1 buah buku tulis dan 1 buah pensil? Nah, pertama-tama kita tuliskan diketahui. Nah, untuk Arya 4 buah buku tulis dan 8 buah pulpen mengharuskan mengeluarkan uang sebanyak Rp44.000. Dan untuk Rio 3 buku tulis dan 10 pulpen mengeluarkan uang sebanyak Rp45.000. Nah, yang ditanyakan harga 1 buku tulis dan 1 pensil. Pertama-tama kita misalkan X untuk buku tulis dan Y untuk pulpen. Lalu kita substitusikan ke persamaan ini. Arya sebagai persamaan pertama dan Rio sebagai persamaan kedua. Dan kita sederhanakan dulu bentuk 44.000 dan 45.000 ini menjadi bentuk puluhan agar mudah. Dan kita dapat persamaan pertama, yaitu Arya 4X ditambah 8Y sama dengan 44, dan persamaan kedua untuk Rio 3X ditambah 10Y sama dengan 45. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan harga 1 buah buku dan 1 buah pensil? Nah, di sini ada metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Terdapat 3 metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama ada metode grafik, yang kedua ada metode substitusi, dan yang ketiga ada metode eliminasi. Sekarang kita akan membahas metode yang pertama, yaitu metode grafik.
Nah, menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode grafik. Nah, adapun langkah-langkahnya menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Yang pertama yaitu mencari titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y pada dua persamaan tersebut. Nah, di sini jika persamaannya berbentuk AX tambah BY sama dengan C, maka titik potong di sumbu Y yaitu 0, C per B dan titik potong di sumbu X yaitu C per A, 0. Nah, langkah kedua, gambarkan titik potong pada bidang kartesius. Nah, langkah ketiga, menentukan apakah garis tersebut berpotongan atau tidak. Dan yang keempat, memeriksa kembali nilai X dan Y dengan mensubstitusikan nilai X dan Y ke persamaan 1 atau 2. Nah, kita cari penyelesaian dari contoh yang telah kita bahas sebelumnya. Di sini kita dapat persamaan 1 yaitu 4X ditambah 8Y sama dengan 44, dan persamaan 2 3X ditambah 10Y sama dengan 45. Nah, pertama-tama mencari titik potong. Untuk persamaan 1 yaitu 4X ditambah 8Y sama dengan 44, titik potong sumbu X akan kita dapatkan jika Y sama dengan 0. Maka kita substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan. Jadi kita dapat 4X ditambah 8 dikali 0 sama dengan 44. Nah, 4X sama dengan 44 dan kita bagi kedua ruas dengan 4 sehingga didapat X sama dengan 11. Sehingga titik potong sumbu X pada persamaan pertama yaitu 11,0. Lalu kita mencari titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y kita dapatkan jika X sama dengan 0. Nah, kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan dan didapat 4 dikali 0 ditambah 8Y sama dengan 44. Nah, sehingga 8Y sama dengan 44. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 8 dan didapat Y sama dengan 5,5. Sehingga titik potong persamaan 1 di sumbu Y adalah 0,5,5. Sekarang kita mencari titik potong untuk persamaan 2 di sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk sumbu X masih sama, kita misalkan Y sama dengan 0, maka substitusikan, didapat 3X ditambah 10 kali 0 sama dengan 45, dan kita dapat 3X sama dengan 45. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 3 dan kita dapat X sama dengan 15. Sehingga titik potong sumbu X untuk persamaan 2 adalah 15,0. Sekarang kita akan mencari titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y ini akan kita dapat jika X sama dengan 0. Maka kita substitusikan sini 3 dikali 0 ditambah 10Y sama dengan 45 dan didapat 10Y sama dengan 45. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 10 dan didapat Y sama dengan 4,5. Sehingga titik potong sumbu Y untuk persamaan kedua adalah 0,4,5. Nah, langkah selanjutnya yaitu menggambarkan titik potong pada bidang kartesius. Nah, tadi untuk persamaan pertama kita dapat titik potong sumbu X-nya yaitu 11,0 dan titik potong sumbu Y-nya itu 0,5,5. Lalu kita tarik garis yang melewati kedua titik tersebut. Nah, selanjutnya untuk persamaan kedua, titik potong sumbu X-nya yaitu 15,0 dan
titik potong sumbu Y-nya 0,4,5. Lalu kita tarik garis yang melalui kedua buah titik tersebut. Nah, setelah kedua persamaan tersebut dibuat pada bidang kartesius, nah kita lihat di sini ada perpotongan antara kedua persamaan tersebut, yaitu di titik ini ya. Lalu berapakah titik koordinat perpotongan tersebut? Nah, kita tarik garis dulu yang menuju ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk sumbu X-nya yaitu di 5 dan sumbu Y-nya 3, sehingga kita dapat perpotongannya di titik 5,3. Langkah selanjutnya yaitu kita periksa dengan mensubstitusikan perpotongan X, Y ke persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita lihat ke persamaan 1. Di sini kita lihat tadi titik X-nya yaitu 5 dan Y-nya 3. Kita substitusikan ke persamaan 1. Di sini ada 4X ditambah 8Y sama dengan 44. Dan didapat 4 dikali 5 ditambah 8 kali 3 sama dengan 44. Nah, 4 kali 5 sama dengan 20, 8 kali 3 sama dengan 24, sehingga kita dapat kedua ruas dengan hasil yang sama, yaitu 44. Begitupun dengan persamaan kedua, kita substitusikan 3 kali 5 ditambah 10 kali 3 sama dengan 45. Nah, 3 kali 5, 15 ditambah 10 dikali 3, yaitu 30. Jadi kita dapat kedua ruas menghasilkan hasil yang sama, yaitu 45. Lalu kita membuat kesimpulan harga masing-masing buku tulis dan pulpen adalah, nah untuk X yang dimisalkan sebagai buku tulis yaitu 5 dikali 1000. Kenapa kita kali 1000? Karena di awal pemisalan kita menyederhanakan harga yang dibayarkan oleh Arya dan Rio, sehingga harga satu buah buku tulis yaitu 5.000 dan harga satu buah pulpen yaitu Y sama dengan 3 dikali 1000, jadi harganya 3.000. Nah, jadi harga satu buah buku tulis adalah Rp5.000 dan harga satu buah pulpen adalah Rp3.000. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini. Agar kalian lebih mengerti, coba kerjakan soal berikut dan dikumpulkan seperti biasa melalui WA atau Google Classroom. Nah, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.